Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Dinsya Putri dari Program Studi Proteksi Tanaman kelas HPTA dengan NIM 05081182126011. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani dari kata mykos dan logos. Mykos artinya jamur dan kata logos artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba yaitu jamur atau fungi dan cendawan. Mikologi mengkaji jamur yang meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan budidaya jamur. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur. Jamur atau biasa disebut dengan cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga jamur bersifat heterotrof. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang dapat disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman yang bercabang-cabang dan disebut dengan miselium. Jamur itu terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan ukuran tubuhnya, yaitu jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Karena jamur mikroskopis ini memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dibandingkan dengan jamur yang lainnya. Nah, jamur makroskopis adalah jamur yang ukuran tubuhnya relatif besar sehingga dapat dilihat dengan kasat mata, dapat dipegang atau dipetik dengan tangan, dan memiliki bentuk dan warna yang mencolok dari jamur yang lain. Nah, di sini ada contoh jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Dapat dilihat bahwa jamur mikroskopis tidak memiliki tubuh buah, sedangkan jamur makroskopis memiliki tubuh buah. Selanjutnya ada klasifikasi jamur yang dibedakan berdasarkan struktur tubuh jamur. Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jamur yang bersekat dan jamur yang tidak bersekat. Jamur yang tidak bersekat di sini contohnya yaitu jamur dari kelas Zygomysota. Sedangkan jamur yang bersekat contohnya jamur dari kelas Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai jamur dari kelas Basidiomycota. Jamur dari kelas Basidiomycota termasuk jamur yang memiliki ukuran yang relatif besar sehingga disebut dengan jamur makroskopis. Habitat dari jamur Basidiomycota yaitu hidup sebagai parasit, yang artinya hidupnya terdapat pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya pada sersah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon yang sudah mati. Selain sebagai saprofit, jamur Basidiomycota juga hidup sebagai parasit, yang artinya jamur ini hidup pada organisme inang, misalnya tumbuhan dan manusia. Bagian-bagian tubuh buah jamur dari kelas Basidiomycota, yang pertama yaitu pileus, yang kedua yaitu bilah, yang ketiga annulus, yang keempat stem, yang kelima volva, dan yang keenam basidium. Basidium di sini yaitu berperan sebagai penghasil basidiospora. Nah, adapun ciri-ciri jamur dari kelas Basidiomycota, yang pertama berukuran makroskopis atau relatif besar, yang kedua memiliki hifa bersekat, yang ketiga memiliki tubuh buah yang berbentuk panjang, yang keempat hidup sebagai saprofit, parasit, dan mutualisme. Yang kelima, berkembang secara aseksual dan memiliki tahapan yang diploid. Perkembangan jamur dari kelas Basidiomycota terjadi dengan cara aseksual dan seksual. Aseksual membentuk spora conidia,
sedangkan reproduksi jamur seksual membentuk Basidiomycetinia melalui perkawinan antara hifa yang berbeda jenis sehingga menghasilkan spora yang generatif, disebut dengan Basidiospora. Jamur dari kelas Basidiomycetes memiliki dua peranan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Jamur yang menguntungkan yaitu Auricularia polytricha, Volvavirella volvacea, Laetinula edodes, dan Ganoderma. Adapun jamur yang berperan merugikan yaitu ada Puccinia graminis, Puccinia arachidis, dan Ustilagumaedes.